Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini minggu kedua di bulan Agustus, kita ketemu beliau, tokoh yang kontroversial bagi orang Indonesia, Tan Malaka. Saya tidak tahu teman-teman sejauh mana tangkapannya terhadap beliau. Ada yang bilang Tan Malaka ini levelnya kayak Soekarno. Ya dua-duanya sama-sama muridnya, antara lain muridnya Cokro Aminoto. Cuma kisah hidupnya berbeda. Ada yang bilang kalau Soekarno itu tokoh besar yang diliputi oleh mitos-mitos. Kebalikannya kalau Tan Malaka itu tokoh besar yang diliputi oleh stigma-stigma. Jadi yang satu mitosnya banyak, yang satu stigmanya banyak. Antitesisnya. Meskipun kalau diperdalam gagasan-gagasannya mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Sebagaimana saya ngomong minggu lalu, sesi para pejuang ini sebenarnya kita sedang ngomong orang-orang yang sangat mencintai tanah airnya. Cuma cara berpikirnya beda-beda. Titik tekannya macam-macam. Tapi percayalah mereka semua orang-orang yang cinta tanah air. Jadi tidak harus dipertentangkan. Saya yakin kita semua juga begitu sebenarnya, cinta sama tanah airnya. Cuma cara kita menanggapi tanah air itu beda-beda. Makanya nggak perlu gegeran. Sejak dulu misalnya ada debat, ada pertentangan luar biasa antara tiga kelompok, nasionalis, sosialis, sama agama, sama Islam. Seolah-olah tiga kutub ini sesuatu yang sama sekali berbeda. Padahal ya sebenarnya mungkin kalau direnungkan jalurnya sama. Orang yang cinta tanah air ya kan berarti mencintai tanah air dan segala isinya. Termasuk kita kan mayoritas muslim. Tidak mungkin cinta Indonesia tapi benci Islam. Kemudian sosialis, tidak mungkin cinta Indonesia tapi tidak ingin masyarakat Indonesia itu sejahtera semua. Sebagaimana cita-cita sosialisme. Kalau ingin Indonesia sejahtera, tidak mungkin ninggal Islam dan juga tidak mungkin tidak cinta tanah air. Kalau kita ingin jadi muslim yang sejati, tidak mungkin kita cuek dengan kesejahteraan seluruh umat Indonesia dan juga tidak cinta tanah air. Jadi semuanya kita butuh. Tidak bisa orang nasionalis saja tanpa sosialis, tanpa Islam. Tidak bisa ngaku Islam tapi tidak cinta tanah air, juga tidak ingin kesejahteraan. Semuanya sejalur sebenarnya. Cuma memang implementasinya macam-macam. Cara menerjemahkannya beda-beda. Itu yang sering tabrakan. Maka yang dibutuhkan bukan tawuran siapa yang menang, tapi duduk bersama, enaknya bagaimana, kan itu. Termasuk hari ini. Hari ini kan konflik luar biasa di level wacana, perebutan siapa yang paling benar.
Nah itu menurut saya tidak harus gegeran. Cuma memang hobi kita gegeran. Kalau nggak ada musuh kan ndak rame, ndak sepi, apa ndak asik. Ndak ada kamu ndak asik, ndak ada yang dibully. Sekarang prinsipnya kan itu. Maka malam ini kita coba ketemu beliau-beliau ini. Biar kita sadar gimana caranya mencintai tanah air, berkorban demi tanah air. Kemudian berjuang. Nah, itu yang agak susah hari ini. Orang itu susah sekali diajak berjuang. Diajak tirakatan itu susah. Semua pingin enak dan seneng. Dari atas sampai bawah. Termasuk kita. Masuk ke sini kan juga pingin enak dan seneng. Yang masuk duluan mesti nyari tempat yang menurut dia paling enak dan seneng. Yang masuk belakangan juga pingin nyari posisi yang seandainya ngantuk tidak kelihatan. Kemudian minum juga begitu dan seterusnya. Ya memang fitrah orang itu nyari enak dan seneng, tapi ada kalanya kita harus tirakat sebentar demi kesenangan yang lebih panjang, yang lebih hakiki. Ngantuk itu enak, apalagi dilanjutkan tidur. Tapi melekan sebentar untuk baca buku, belajar, itu kan nanti kalau dapat ilmu, senengnya dapat ilmu itu lebih panjang. Itu logikanya orang tirakat. Sekedar makan, itu kalau didahului tirakat yang namanya puasa, makan ini jadi enak. Buka puasa itu kan selalu enak, meskipun menunya sama saja. Itu logikanya orang tirakat. Maka di antara rumusnya orang pingin seneng itu, yo ada tirakatnya sebentar. Sama Indonesia ini kalau pingin sukses, pingin maju, yo ayo sebentar-sebentar tirakat di level kita masing-masing. Termasuk yang sedang kuliah, kan harus tirakat sebentar, menyisihkan waktu untuk belajar. Yang bikin tesis, skripsi, disertasi, kan juga harus tirakat sebentar. Kalau tidak mau tirakat, yo lama. Tidak selesai-selesai. Oke. Bismillah, kita mulai aja. Nanti kalau ngomong skripsi terus kamu galau lagi. Kita mulai dengan Tan Malaka. Tan Malaka ini kelahiran Bukit Tinggi, daerah sana. Memangku budaya Minangkabau. Ya, ada yang dari sana? Ada ya. Nama aslinya Ibrahim, gelarnya Datuk. Sultan Ibrahim, gelarnya Datuk Tan Malaka. Kita kenalnya beliau Tan Malaka. Nanti dalam perjuangan dia beberapa kali pakai nama alias, nama samaran, karena hidupnya memang seperti buku yang dia tulis, dari penjara ke penjara. Karena aktivitasnya luar biasa. Pernah di penjara Belanda, pernah di penjara Jepang, pernah jadi buronan internasional, kembali ke Indonesia juga pernah dipenjara oleh negaranya sendiri, bahkan nanti tewasnya juga oleh saudara-saudaranya sendiri yang dia perjuangkan. Bahkan makamnya aja jadi bahan diskusi nasional. Di mana Tan Malaka dikubur itu kan jadi materi diskusi nasional, makamnya saja. Jadi betapa dahsyatnya kehidupan beliau. Tan Malaka itu kalau katanya Hari Buze salah satu dari 7 begawan revolusinya Indonesia. Jadi bagi yang suka teori revolusi, apalagi revolusi Indonesia, harus paham 7 orang ini. Soekarno-Hatta, Amir Syarifuddin, sama Syahrir, kemudian Tan Malaka, Sudirman, 6. Satu lagi Nasution. Ya, jadi 7 orang. Belajarlah tentang revolusi dari 7 orang ini dengan gayanya masing-masing. Syukur-syukur nanti kita bisa ketemu 7-7-nya di ngaji filsafat entah kapan. Ya, kalau katanya Adam Malik, Tan Malaka ini pasangannya memang Sudirman. Revolusionernya agak mirip. Dibandingkan Soekarno-Hatta lebih revolusioner Tan Malaka Sudirman.
Orang-orang yang tidak mau kompromi sama penjajah. Kalau Soekarno-Hatta kan masih mau diplomasi, rundingan. Kalau Tan Malaka tidak mau. Makanya masjidnya Jenderal Sudirman itu harusnya revolusioner. Ya, karena tandemnya Tan Malaka sama Jenderal Sudirman. Kelahiran 1897. Meninggalnya 1949. 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Sayangnya sampai meninggal belum sempat kawin. Jomblo sampai mati. Ya. Iya, ini nggak usah ditiru, kamu nggak perlu. Saya pingin kayak Tan Malaka. Alasannya beda. Kalau kamu mungkin karena nggak laku. Kalau Tan Malaka nggak sempat. Dia muter-muter, lari-lari keliling dunia, berjuang kemana-mana. Hampir 20 tahun dia pindah-pindah. Ya pacarnya banyak ganti-ganti, cuma nggak ada yang sempat jadi istri. Waktu dia masih di Bukit Tinggi, pernah naksir. Ada teman sekelasnya, namanya Syarifah Nawawi. Cuma nanti Syarifah ini tiba-tiba dikawinin oleh Bupati Cianjur. Habis dikawinin terus dicerai. Itu mungkin di antara yang bikin Tan Malaka marah sama feodalisme dan penjajahan itu, gara-gara itu antara lain mungkin itu dendam. Pacare dikawini, habis dikawini dicerai. Nanti di Belanda dia juga punya, sempat dekat sama beberapa perempuan. Di Tiongkok juga pernah, di Filipina juga pernah. Ya, 1, 2, 3, 4, sudah 4 ya. Terakhir dia dekat sama keponaannya Menteri Luar Negeri yang pertama, Ahmad Subarjo. Dia dekat, namanya Paramita Abdurrahman. Sudah sangat dekat, cuma belum sempat kawin, Tan Malaka sudah menghilang. Ya akhirnya diceritakan sudah tewas. Jadi sampai meninggal sekitar umur 50 sekian, belum sempat menikah. Tapi gagasan-gagasannya sangat berpengaruh dalam perjuangan revolusi Indonesia. Muhammad Yamin, Soekarno itu orang-orang di antara yang mengidolakan Tan Malaka. Maka kita harus kenal. Bahkan tahun 63 itu oleh Soekarno, beliau diangkat jadi pahlawan nasional. Dan belum dicabut sampai hari ini. Jadi masih pahlawan. Meskipun tadi ada stigma, zaman Orde Baru, tokoh-tokoh yang distigmakan ada di kubu kiri, itu biasanya secara sengaja dibikin tidak terlalu populer. Jadi beliau tidak muncul di buku-buku pelajaran, nggak muncul, paling disebut namanya sekilas-sekilas. Tapi gagasan-gagasannya, apalagi tulisan-tulisannya susah ditemukan. Ya alhamdulillah kita sudah melewati masa itu, sehingga bisa lebih cerdas lagi sekarang, bisa membaca-baca. Kan tulisan-tulisannya banyak, sudah mulai didiskusikan di mana-mana. Boleh tidak setuju sama Tan Malaka asal benar-benar sudah ngerti pikirannya apa, yang dibawa apa. Bukan hanya karena stigma. Katanya dia kiri ya, katanya dia, nah itu kalau masih katanya-katanya, jangan ikut-ikutan dulu. Nah itu makanya menurut saya ngaji filsafat ini antara lain dalam rangka itu, kita nambah referensi dulu sebelum suka atau tidak suka tentang apapun. Indonesia ini kan masalahnya banyak, besar-besar. Kita tidak usah ikut nyumbang masalah. Ya, caranya gimana? Masalah itu cara mengatasinya dua. Menyelesaikan masalah atau kitanya jadi lebih kuat sehingga masalah apapun tidak mengganggu kita. Nah, jalan pertama kita susah, wong kita bukan apa-apa. Yang bisa kita jalan kedua, ayo kita bikin diri kita kuat. Ada masalah apapun kita nggak terganggu, nggak tersakiti. Jalannya antara lain ilmu, nambah pengetahuan. Itu jalan yang paling jelas bikin kita kuat.
Maka perbanyaklah baca, perbanyaklah ngaji, biar tambah kuat. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi kita tangguh, tidak terganggu, tidak tersakiti oleh banyaknya masalah. Kalau tidak tangguh kan kamu baca WA aja sudah misuh-misuh. Ya kan, baca Facebook aja kamu sudah panas kepalamu. Harus tangguh. Nah, antara lain wawasannya yang luas. Oke, itu gunanya ngaji. Ya paling tidak kalau ngaji ini kan sebagai solusi sementara ketika kalian males baca-baca kan itu. Yo yang tak omongkan ini kan di buku ada semua, cuma kalian roto males. Jadi ya wis lah tak bantu bacain kan itu aja toh ngaji ini. Ndak ruwet-ruwet. Oke, bismillah. Kita mulai ketemu sama beliau. Ada yang bilang bahwa di Indonesia ini ada 3 tokoh yang membumi sekaligus melangit. Yang pertama Soekarno, yang kedua Tan Malaka, yang ketiga Gus Dur. Abdurrahman Wahid. Itu tokoh-tokoh yang melangit sekaligus membumi. Idealismenya luar biasa, tapi juga dekat sama rakyat, tidak elitis. Oke, kita lihat seperti apa. Saya awali dari quotes-nya Tan Malaka. Menurut saya itu luar biasa, bisa kamu pakai. Hidup ini rumusnya itu. Terbentur, 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 akhirnya terbentuk. Jangan takut dengan tantangan. Jangan takut dengan masalah. Biar aja kebentur, biar aja ada masalah. Lama-lama kamu tangguh, lama-lama kamu terbentuk. Kayak orang bikin martabak itu loh, dibanting-banting dulu. Lama-lama bisa jadi martabak dan enak. Kalau nggak mau dibanting ya nggak jadi martabak, cuma kamu beku aja. Jangan takut masalah, jangan takut problem. Jadi dalam hidup kita memang rumusnya itu. Manusia itu harus digiling dulu. Harus dibanting-banting dulu. Harus ketemu banyak masalah dulu. Jadi harus terbentur, 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 pada akhirnya terbentuk. Pak, kok saya terbentur terus, Pak? Enggak bentuk-bentuk. Saya terbenturnya bisa 10 kali itu, Pak. Ya enggak apa-apa, nanti mungkin bentuknya semakin bagus. Jadi terbentur, terbentur terus. Bentur terus, Pak, enggak selesai-selesai, enggak. Ditunggu aja, siapa tahu bentuknya nanti bagus. Lebih bagus dari yang benturannya lebih sedikit. Oke, ya ini mungkin pengalaman Tan Malaka sendiri. Dalam hidupnya dia selalu ada benturan-benturan. Banyak orang anggap dia komunis, tapi dia komunis di awal. Bahkan dia orang yang tidak setuju dengan pemberontakan fisik yang dilakukan oleh komunisme. Itu yang bikin dia keluar dari sana dan nanti bikin partai sendiri, namanya Partai Murba. Itu yang bikin tokoh-tokoh PKI marah luar biasa sama Tan Malaka. Waktu Muso diwawancarai wartawan, gimana Anda mau bikin partai PKI, kira-kira posisinya Tan Malaka apa? Jawabannya Muso, kalau nanti saya kembali ke Indonesia, yang pertama-tama saya gantung adalah Tan Malaka. Padahal Tan Malaka ya sempat jadi anggota partai. Karena jadi partai komunis generasi awal itu, kalau di Indonesia komunisme masuknya kan lewat tokoh dari Belanda itu namanya Snevely, nanti mendirikan partai namanya ISDV. Nanti tokoh-tokoh dari ISDV ini beberapa menginfiltrasi SI, Sarekat Islam yang kemarin diketuai oleh Cokro Aminoto. Termasuk Semaun, Darsono dan kawan-kawan. Nah, tokoh-tokoh yang terinfiltrasi oleh sosialisme komunisme ini nanti pecahlah SI, melahirkan SI merah. Nanti SI itu dikenal 2 kelompok, ada SI merah sama SI putih. Tan Malaka ada di grup SI merah ini awalnya. Meskipun nanti ISDV yang komunis itu pertama-tama mendirikan partai sekitar tahun 19.
Namanya Partai Komunis Hindia, PKH. Setelah itu tahun 20 jadi Partai Komunis Indonesia. Cuma nanti beberapa kebijakannya tidak cocok menurut Tan Malaka. Ada ajaran-ajaran sosialis yang harus diindonesiakan sesuai konteks Indonesia. Tidak asal berontak seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya tahun 26, tahun 48. Nah, nanti antara lain itu termasuk Tan Malaka ini, kalau tadi saya bilang di Indonesia itu pecah jadi nasionalis, komunis, sosialis, Tan Malaka adalah orang yang ada di tiga-tiganya. Bagi dia, yo Islam, yo nasionalis, ya sosialis. Tiga-tiganya iya, tidak ada yang tidak. Ya cinta tanah air, ya ingin melihat kesejahteraan merata di Indonesia, jalannya Islam. Karena mayoritas, kalau di pidatonya 250 juta orang Indonesia itu Muslim. Sejahteranya umat Islam, ya sejahteranya Indonesia. Jadi dia tokoh yang setuju pan-Islamisme untuk berkolaborasi dengan komunisme demi Indonesia. Pokoknya yang nomor satu Indonesianya. Oke, itu fotonya waktu muda. Saya tidak tahu, ya wajahnya kan sangat Indonesia, tapi jangan salah, dia pamornya internasional. Malang melintang di dunia internasional. Tidak ada yang tidak kagum sama dia. Mungkin orang menyandingkannya setara dengan Che Guevara. Jadi Tan Malaka ini mirip Che Guevara, tapi membacanya kebalik. Che Guevara itu mirip Tan Malaka. Dari tahunnya dan sepak terjangnya jauh. Termasuk melanglang buananya lebih luas dan lebih lama Tan Malaka. Oke, bismillah. Kita awali dari bukunya. Karena wong ngaji filsafat diawali dari epistemologinya. Ini disusun setelah Indonesia merdeka. Cuma Tan Malaka masih pelarian. Hanya saja sudah pulang ke Indonesia. Madilog itu materialisme, dialektika, logika. Bukunya yang sangat terkenal. Menyusunnya dalam waktu 8 bulan. Dalam pelarian. Cuma saat itu dia tinggal di Jakarta, di Kalibata. Cuma setelah tinggal di Kalibata, terus merasa banyak mata-mata, terus nanti belakangan pindah ke Banten. Oke, di masa-masa itulah nanti dia menyusun Madilog. Materialisme, dialektika, logika. Ini kan kayak kamu belajar filsafat. Ada materialisme, ada dialektika, ada logika. Ini menurut visinya Tan Malaka, memperjuangkan Indonesia itu pertama-tama harus mengubah mindset, cara berpikirnya orang Indonesia. Kalau cara berpikirnya tidak diubah, diganti sistem apapun, tidak akan berubah. Kalau mindset kita tidak geser, hidup kita tidak akan ganti. Ya begini-begini saja. Apalagi mindsetnya orang Indonesia, apalagi Jawa. Dan mayoritas sebenarnya orang Indonesia, cara berpikirnya kan seperti di Cokro Aminoto kemarin. Cenderung fatalis, cenderung pasrah, cenderung lillahi ta'ala, cenderung ya mistik, cenderung apa? Mungkin kalau di Jawa tertentu ada bau-bau kleniknya. Ini susah kalau diajak berjuang. Kalau mindsetnya masih ini, alah tenang aja kita dijajah. Dunia ini hanya sementara. Cuma mampir ngombe sebentar, mampir minum sebentar. Ngapain sih ngoyo-ngoyo, biar aja lah, nggak lama kok, selesai. Mau berjuang kayak gimana kalau mentalnya semacam ini? Jadi, lo itu pernyataan itu ndak keliru, cuma konteksnya ndak pas.
Kalau sudah berjuang mati-matian, terus segala upaya dikerahkan kok gagal, ya ndak apa-apa, takdirnya memang begitu. Tapi belum ngapa-ngapain kok sudah takdir, itu bahaya. Maka yang pertama mau dirombak oleh Tan Malaka adalah struktur berpikir. Makanya di situ saya pakai kalimat itu perjuangan epistemologi. Oke. Dari kalian tidak suka filsafat jadi suka filsafat, itu kan ada pergeseran mindset. Dulu dengar kata filsafat aja bencinya setengah mati. Sekarang jangan-jangan lebih benci lagi. Karena dulu tidak dibikin pusing oleh filsafat, wong kamu tidak peduli. Sekarang dibikin pusing tiap minggu oleh filsafat. Tapi maunya Tan Malaka tidak, harus ada mindset yang ganti. Oke, jadi kalau tidak akan bisa bangkit. Penjajahan bisa dianggap takdir. Dunia yang kelihatan itu bukan dunia yang sejati. Dunia yang sejati besok di akhirat. Nah, itu bahaya untuk melakukan revolusi. Oke, jadi pertama-tama harus berjuang di ranah epistemologi. Dasarnya apa sekarang? Mari percaya pada materi. Banyak orang zaman itu, saya tidak tahu zaman ini ya apa enggak, materi itu dianggap barang yang jelek, barang yang gelap, sesuatu yang lawannya. Kalau ada material sama spiritual, di kepala kita yang spiritual ini yang terang, yang material ini yang gelap. Dan dunia ini materi. Maka jangan banyak-banyak mikir dunia. Dunia ini sementara dan materi. Kita mikir yang akhirat, yang lebih abadi, yang lebih itu. Yang di kepalanya orang Indonesia banyak yang begitu zaman itu. Kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada bedanya. Oke. Jadi maunya Tan Malaka loh, ayo diterima materi ini. Wong dia dasar dari kenyataan kok. Bahkan kita berpikir itu kan diawali dari materi. Ya kayak realismenya Aristoteles itu kan. Jadi loh, dasarnya berpikir ya realitas. Otak ini alat. Tapi bahan pikiran itu kan dari kenyataan sekeliling kita. Di otak ini ada rumus-rumusnya ya. Tapi kalau rumus-rumus nggak dikasih bahan ya otaknya sia-sia, tidak ada gunanya. Bahannya dari mana? Dari materi. Dari kehidupan nyata, pengalaman real. Di sini mungkin ada mesin namanya misalnya sebab akibat. Loh, sebab akibat ini kan hanya alat. Dia fungsional kalau kita terjemahkan secara real. Gara-gara tidak makan 3 hari, kita jatuh sakit. Itu kan sebab akibat. Wujud nyata dari mesin yang namanya sebab akibat. Kita tidak makan itu kan fakta, kita sakit itu fakta. Ini kan dua-duanya materi. Yang menghubungkan tidak makan dengan sakit itu otak, akal. Cuma akal kita tidak bisa menghubungkan kalau tidak ada materinya. Jadi materialisme itu ayo mikir yang konkret-konkret. Jangan ngomong yang abstrak-abstrak. Itu mungkin kritik terhadap kajian-kajian Islam tertentu sebelumnya. Kayak kajian kalam itu kan yang dibahas langit semua. Padahal umatnya pontang-panting melawan penjajahan. Di sini ngajinya besok kita di akhirat. Ada sekian ratus bidadari. Ndak salah. Cuma dilihat realitas mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, real. Nah, itu maunya Tan Malaka. Ya langit itu penting, tapi bumi kan juga yang sekarang kita tinggali. Bukan meninggalkan sama sekali demi dunia non materi. Kita harus punya rumus untuk menghadapi materi. Dan Tan Malaka termasuk yang banyak bahas sunatullah. Sunatullah itu hukum alam. Allah ini kan sudah ngasih model sendiri, ngasih rumus sendiri terhadap alam semesta. Yaitu yang harus kita baca.
Kita harus mengembangkan pengetahuan, mengembangkan ilmu. Nah, itu materialisme. Jadi basisnya, ayo kita menggeser cara kita berpikir. Sekarang jangan segan-segan untuk memikirkan hal-hal dunia. Karena kita hidup di dunia yang nyata. Nah, itu bahasa kasarnya begitu. Oke. Jadi yang pertama itu. Nah, cuma berpikir tentang materi jangan mandek. Jangan cuma berhenti dengan apa yang kelihatan. Materi itu sebagaimana semua hal yang ada di dunia ini berubah. Dia bukan sesuatu yang stagnan. Oleh karena itu perlu dipahami juga proses perubahan itu. Nah, untuk bisa memahami proses perubahan harus paham hukum yang namanya dialektika. Jadi dasarnya materi. Cuma materi itu bukan sesuatu yang sendirian dan tunggal, tapi berinteraksi dan membentuk sesuatu yang baru. Itu namanya dialektika. Contohnya Islam masuk ke Jawa. Dia ketemu dengan mode hidup gaya Jawa. Lahirlah Islam Jawa, itu dialektika. Visi keislaman ketemu gaya hidup Jawa, lahirnya Islam Jawa, kan gitu. Itu dialektika. Kalian misalnya dulu ngaji pertama ke sini mungkin pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Begitu lihat lu yang lain kok pakai kopiah, pakai sarung, pakai itu. Wah. Itu kan dialektika. Alternatifnya kan dua, besok nggak ngaji lagi atau besok kalau ngaji kamu pakai sarung. Itu dialektika. Karena ada yang lain dan yang lain itu mempengaruhimu, kamu merespon secara berbeda, lahir sesuatu yang baru. Itu kan dialektika. Apapun yang kita lakukan dan terjadi sesuatu yang real di sekeliling kita, itu sifatnya dialektis. Dulu waktu presidennya A, gayanya dia begini. Sekarang presidennya B, gayanya dia begitu. Itu dialektika, kamu nggak usah kaget. Nggak usah bilang, nggak konsisten. Loh, memang yang dihadapi dua hal yang berbeda. Dan itu manusiawi. Kalau realitas ya sunnatullah memang begitu. Itu namanya dialektika. Yang Jawa mungkin hidup di Jakarta berapa tahun itu ngomongnya mesti sudah lu gue. Teman-teman yang dari luar Jawa mungkin kuliah di Jogja 2-3 tahun, sekarang sudah mulai kosakatanya beberapa pakai bahasa Jawa. Itu dialektika, meskipun lidahnya masih lidah luar Jawa, sehingga intonasinya jadi khas. Itu dialektika. Jawa juga enggak, luar juga enggak. Sesuatu yang baru, itu sintesis, hasil dialektika. Jadi itu materialisme miliknya Marx, dialektika miliknya Hegel. Meskipun dalam gagasan sosialisme dua-duanya hidup. Dialektika dimasukkan oleh Tan Malaka biar orang Indonesia sadar perubahan. Biar orang Indonesia mengerti bahwa realitas itu dinamis. Dia tidak statis. Apapun yang datang saling berpengaruh. Kalau bahasanya di Tan Malaka, perbincangan antar materi saling mempengaruhi. Kadang sifatnya bertentangan, kadang sifatnya saling mendukung, kadang hari ini sama, besok waktunya berubah jadi berubah, macam-macam. Itulah dialektika. Kita hari ini mungkin beda loh sama kita besok pagi. Kenapa? Ada dialektika dengan lingkungan sekeliling kita. Realitas yang dihadapi berubah, kita juga mungkin berubah. Nah, itu namanya dialektika. Oke. Ya kalau di Tan Malaka misalnya mencontohkan sejarahnya Rusia. Ini sebenarnya sejarah hampir seluruh dunia. Dunia itu kan
awal-awal itu model sosial itu kan modelnya kecenderungannya monarki, kerajaan-kerajaan, imperium-imperium ada di mana-mana. Setelah era kerajaan-kerajaan, lahir era feudalisme. Feudalisme ini era ketika orang-orang kaya, orang-orang bangsawan menguasai dunia di Jepang, di Indonesia, dan seterusnya. Setelah itu era kapitalis. Era kapitalis ini lahirnya negara secara umum. Negara bangsa lahir seiring era kapitalis. Setelah itu ramalannya kayak bacaannya Tan Malaka melihat Rusia, lahir era sosialis. Dan nantinya pasti akan muncul masyarakat komunis. Nah itu kenapa kok bisa berubah-berubah gini? Karena ada perbincangan antar materi yang sifatnya dialektika. Buruh ditindas, ini kan dialektis. Dialektika antara yang menindas dan yang ditindas. Melahirkan fenomena baru, revolusi proletar. Ini kan dialektis. Sekarang kebalikannya, orang yang miskin, yang proletar, yang tertindas memimpin. Akhirnya apa? Balik dia menindas yang dulunya menindas dia. Lahir fase diktator proletariat, kan begitu. Diktator proletariat itu orang tertindas sekarang ganti menindas. Pada saatnya diktatoriat ini akan berhenti sendiri. Ketika mulai sadar orang, oh iya ya dulu saya ditindas susah, sekarang balas dendamnya selesai, kita sama-sama manusia, lahirlah masyarakat tanpa kelas. Itu nanti yang dikenal sebagai komunis. Oke. Ya harusnya yang mengkritik komunisme, yang tidak setuju komunisme harus belajar tentang apa itu komunisme dulu, baru tidak setuju. Saya bilang jangan berhenti di stigma. Boleh kok tidak setuju. Kalau Indonesia mungkin setengah harus. Tapi harus ngerti duduk persoalannya. Kenapa kok tidak cocok untuk Indonesia? Atau tidak cocok di banyak negara. Hari ini kan komunisme dapat dikatakan bangkrut sebagai sistem pemerintahan di mana-mana. Kalau sosialisme masih ada geliatnya di beberapa negara, misalnya yang sudah mengkombinasikan dengan sistem yang lain seperti sosialisme demokrat dan yang sejenis itu. Nah, perubahan-perubahan sosial ini kan hasil dari yang namanya dialektika. Perbincangan antar materi, peristiwa dengan peristiwa itu dialektika, memicu perubahan. Jadi itulah cirinya manusia. Jadi jangan dimarahi kalau ada temenmu, pacarmu, kamu kok berubah enggak kayak yang dulu. Loh aku kan dialektis. Ya. Jadi masa harus sama terus, kan dialektis gitu loh. Kalau ketemu yang kayak gini ya gayaku gini, tapi ketemu yang kayak gitu ya gayaku gitu kan. Itu namanya dialektika. Lah kok enggak kayak dulu loh, lah ya. Ini bukan berubah tapi berdialektika dengan realitas. Perasaanku ya tetap, cuma situasinya ganti, jadi ya dialektikanya ganti. Nah itu contohnya dialektika. Dulu di kampung enggak pernah ngerti orang pakai rok mini. Begitu masuk ke Jogja, lihat orang pakai rok mini tiap hari istighfar, astagfirullah gitu. Ya kan? Lama-lama bisa adaptasi dialektika. Iya. Sekarang pikirannya berubah sudah. Ya. Dulu astagfirullah, terus ganti lagi subhanallah. Ya. Lama-lama alhamdulillah. Akhirnya Allahu Akbar. Oke. Itu kan dialektika, berubah. Dulu mungkin dengar orang takbir itu kesannya heroik, kesannya monumental, tapi ada beberapa peristiwa yang membuat kita berdialektika di situ. Kesannya beda lagi sekarang kalau orang takbir. Ada orang takbir mungkin kita malah lari, khawatir. Jangan-jangan ada kerusuhan. Ya kan? Kenapa? Ada pengalaman-pengalaman sebelumnya.
Oke, nah, untuk mengeliminasi itu, ya munculkan peristiwa sebagai antitesisnya bahwa takbir itu tidak menakutkan kok. Justru heroik, kembalikan lagi. Caranya, lahirkan antitesisnya. Gitu loh. Kalau kamu nggak setuju sesuatu, bikin antitesisnya. Nanti akan lahir sesuatu yang baru. Nah, itu prosesnya orang hidup itu. Jadi dialektis, dasarnya materi. Nah, proses memahami materi, proses dialektika dalam hidup ini, ayo dipahami secara logis. Kenapa harus pakai logika? Ya biar terukur. Biar ngitungnya enak. Biar kalkulasinya jelas. Logika itu kan tegas. Kalau kayak gini masuk akal, kayak gitu nggak masuk akal. Target yang rasional begini, yang nggak rasional begitu, itu kan jelas kalau logika. Dengan modal sekian, kita akan untungnya sekian. Kelemahan kita di sini, kerugian kita di situ, itu kan logika. Lebih enak mengontrolnya. Bukan berarti cara berpikir yang lain jelek atau salah, tapi yang paling aman, paling bisa kita daya gunakan untuk kebangkitan, untuk perjuangan, untuk pembangunan, itu logika. Pakai insting, ya mungkin bisa, tapi berat. Sudahlah Pak, saya nunggu wangsit saja kapan lahir, kapan moodnya keluar ya saya susah. Mending kamu rancang sendiri. Saya pokoknya tiap jam sekian mau melakukan ini, pingin hasil ini jelas. Ngukurnya lebih gampang. Bukan berarti yang insting tadi salah. Kalau insting, kalau intuisi, kalau itu susah. Tapi kalau akal, kalau logika lebih mudah mengontrolnya. Sudahlah Pak, saya pasrahkan semua pada Allah. Kalau nanti dapat hidayah ya terbuka, kalau enggak ya sudah. Oh itu susah. Tapi kalau kita rancang sendiri, saya akan berusaha Pak biar dapat hidayah, caranya A, B, C, D. Itu logis. Nah, maunya Tan Malaka, orang-orang Indonesia ini kalau ingin merdeka, sukses, ayo berpikir menggunakan logika. Yang masuk akal sajalah. Nah itu. Jadi jangan terlalu terpaku pada hal-hal yang tidak masuk akal. Meskipun yang tidak masuk akal mungkin sekali-sekali akan terjadi. Kalau di Tan Malaka hukum Tuhan, hukum Allah, sunnatullah. Saya sering bilang hidup ini yang kita pedomani sunnatullah ini. Bahwa sewaktu-waktu Tuhan, sewaktu-waktu Allah intervensi, itu kalau di Islam namanya kudratullah. Itu ya, tapi jangan dipedomani. Biar aja ya kita berdoa semoga Allah intervensi yang bagus-bagus dalam hidup kita. Jangan dipedomani di awal. Alah Pak saya tidak belajar, kalau takdirnya lulus ya lulus. Kalau enggak ya enggak. Lah itu enggak bisa. Logika sunnatullahnya kalau ingin lulus belajar. Bahwa kamu belajar kok enggak lulus-lulus, itu takdirnya Allah berarti sudah. Intervensinya Allah kan begitu. Jadi jangan pedomani yang kudratullah ini. Kamu loncat dari amplas paling atas itu yakinilah pasti tewas. Enggak usah dicoba. Yakin tewas itu sunnatullahnya memang begitu. Bahwa kamu mungkin ada momen apa terpaksa loncat dari sana, mungkin dikejar-kejar orang apa-apa, dan tidak tewas, itu kudratullah. Mungkin Allah intervensi, tiba-tiba ada truk yang bawa spring bed banyak, terus kamu jos gitu. Jadinya enggak tewas, itu Allah intervensi. Gitu loh. Jadi jangan mengandalkan pasrah. Pedomannya sunnatullah. Sunnatullah itu dasarnya logika. Isinya materi, prosesnya namanya dialektika. Itu yang diinginkan oleh Tan Malaka. Ya, kalau ingin merdeka jangan diem saja, jangan pasrah saja, bangkitlah, berpikir yang rasional, pahami realitas sekelilingmu, pahami proses-proses yang terjadi di dalamnya. Itulah materialisme, dialektika, logika. Oke, terus, nah, visinya
Tan Malaka itu visi kerakyatan. Kalau Soekarno pakai istilah marhain, kalau Tan Malaka pakai istilah murba. Ya. Murba itu artinya rakyat jelata. Ini istilah dari Raden Ngabei Purbacaraka yang sempat ketemu sama Tan Malaka. Jadi mereka ngobrol terus ketemulah kalau rakyat jelata itu ada istilah murba, dan istilah ini dipakai oleh Tan Malaka. Istilah ini ada di babat-babat, di serat-serat, di cerita-cerita, termasuk cerita zaman Ken Arok, zaman Singosari itu ada istilah murba. Jadi kaum murba. Meskipun nanti ketika dia jadi partai, murba itu dianggap sebagai singkatan dari musyawarah rakyat banyak, partai murba. Cuma nanti Tan Malaka ini tidak lama, paling sekitar 3 bulan setelah partai ini berdiri, Tan Malakanya sudah tewas. Nanti dihidupkan oleh teman-temannya, termasuk Iwa Kusuma Sumantri, Khairul Saleh, termasuk mantan wakil presiden Adam Malik, itu berasal dari partai murba. Dan ya enggak terlalu sukses sebagai partai. Terakhir dulu tahun 2009 waktu dibuka lagi multipartai, juga dicoba didirikan lagi tapi tidak nyampe karena electoral threshold-nya sudah banyak turun. Tapi sebagai ideologi dia menjadi bibit nanti dari sosialisme, nasionalisme Indonesia. Jadi ini mirip dengan gagasan marhainismenya Soekarno. Jadi ingin rakyat Indonesia sejahtera seluruhnya. Musuhnya 2, kolonialisme, imperialisme, sama feudalisme. Oke, jadi visinya itu kerakyatan. Ingin rakyat Indonesia makmur sejahtera. Terus, nah itu tadi visinya. Kemudian sistem yang ditawarkan. Tan Malaka mengkritik model pemerintahan yang mengandalkan trias politika. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Katanya Tan Malaka tidak efektif model semacam ini. Jadi kalau ada eksekutif, legislatif, yudikatif, yang menang tetap eksekutif. Karena yang terjun langsung menguasai sumber daya itu eksekutif. Yang lebih kuat itu pasti eksekutif. Dan eksekutif bisa mudah mempengaruhi legislatif. Dan isinya legislatif itu biasanya ya hanya orang-orang yang secara ekonomi kuat. Apalagi model pemilu, model pilihan. Melihat struktur dan budaya di Indonesia, orang Indonesia itu kan cenderung tidak tegaan. Masa sudah disangoni, nggak milih, nggak sopan. Kan ada kan logika begitu. Kita sudah dikasih banyak loh, masa enggak milih dia? Enggak pantas lah. Ini logika-logika kayak gini kan hidup sampai hari ini. Itu teman kita sendiri, sahabat kita loh. Masa kita enggak milih dia? Itu teman dari temannya teman kita loh. Masa kita enggak milih dia? Kan? Bisa begitu orang Indonesia hari ini. Dan model semacam ini enggak efektif. Pemerintahan kalau ada 3 kaki itu akan susah efektif. Oke, yang susah nanti orang kecil lahirnya. Maka kalau tawarannya Tan Malaka ada organisasi besar khas ya negara-negara sosialis, lembaga besar yang ngurusi negara. Nah, di lembaga ini ada fungsi-fungsi yang bermain. Ya, ada fungsi legislatif, fungsi yudik, itu bagian dari organisasi besar ini.
dengan ADART-nya yang namanya undang-undang. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri, punya kaki sendiri-sendiri. Semuanya berada di bawah satu naungan organisasi. Jadi tidak trias, tapi satu. Yang legislatif, yudikatif, eksekutif ini cuma fungsi-fungsi. Kayak kamu bikin panitia, itu kan ada seksi konsumsi, ada seksi penerima tamu, ada seksi. Itu fungsi-fungsi yang dimainkan. Bukan sesuatu yang berbeda. Kalau berbeda ya tetap menang eksekutif, kemudian parlemennya jadi ajang bancaan, orang-orang kaya yang masuk ke situ. Dan ya mungkin ramalannya Tan Malaka setengah benar. Hari ini setengahnya lagi sangat benar. Oke, antara lain. Yo, nanti kita coba evaluasi lagi apa iya sih begitu situasinya. Katanya Tan Malaka, coba direnungi. Siapa pula yang bisa menyewa gedung-gedung besar buat rapat umum? Mempunyai persurat kabaran, majalah, radio, sandiwara. Kalau hari ini harusnya ditambah program televisi. Buat memuja-muja calon sendiri dan mencemooh calon lawan. Tentu kaum fulus yang punya uang. Yang bisa masang baliho besar, pilihlah saya. Itu kan yang punya uang. Kalau enggak punya uang, mikir baliho aja enggak nyampe. Ya kan, buat makan lumayan, ngapain baliho sebesar itu ya bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Izinnya saja berapa, kan? Jadi tetap hanya orang-orang yang punya. Kalau partai ya partai-partai besar yang punya televisi, menguasai koran, menguasai majalah. Jadi parlemen akan dikuasai orang-orang yang sejak awal memang ekonominya kuat. Bukan urusan kualifikasi orangnya, tapi yang bisa mempromosikan dirinya. Ya tergantung rakyatnya juga Pak ya. Tapi kalau ekonominya kuat kan rakyat itu gampang. Rakyatnya butuh apa sekarang? Kalau dia duitnya banyak kan gampang. Jembatan, masjidnya pingin dicat, ngajinya pingin dikasih makan setiap malam Kemis misalnya kan gampang. Kalau beliau tiap malam Kemis ke sini bawa tumpeng, bawa jajan itu kan masa kita nggak nyoblos kan gitu mikirnya. Logikanya. Jadi itu yang ada di pikiran Tan Malaka. Model trias politika ya hasilnya nanti ini. Siapa yang menang? Kaum fulus. Yang nggak punya fulus jangan mimpi. Jadi yang bisa bikin rapat akbar, yang bisa mengerahkan massa besar-besaran, itu pasti yang punya modal. Atau yang dimodali. Yang dimodali lebih ngeri lagi, karena nanti yang main yang modali mesti. Nah, itu sudah diramalkan sejak lama oleh Tan Malaka. Tan Malaka ngomong kayak gini, berarti situasi zaman itu ya mirip-mirip saja seperti hari ini. Jadi ada yang perlu dikritisi. Oke, terus ini yang khas dari Tan Malaka. Komunisme tapi sekaligus Islam. Ini pidatonya Tan Malaka di Komintern. Komintern itu tadi kan dia menggagas organisasi untuk mengelola negara. Kalau Komintern ini organisasi untuk komunis internasional. Jadi setelah Rusia sukses dengan revolusinya kan nanti banyak orang tertarik dengan ideologi komunisme ini. Di banyak negara-negara kecil yang dijajah, ideologi ini laku termasuk di Indonesia. Nah, akhirnya lahir organisasi internasionalnya namanya Komintern. Dan nanti Tan Malaka termasuk pejabatnya yang mewakili Asia zaman itu, dan dia dikasih kesempatan pidato meskipun usulnya ditolak. Dia usul jangan memusuhi agama, jangan memusuhi Islam, jangan memusuhi kelompok agama. Wong agama itu potensi yang luar biasa untuk kita berjuang. Kalau kita musuhi agama, ya nanti kita dimanfaatkan. Itu kan kalimatnya
perkumpulan Islam itu, ini ngomong tentang SI, dia cerita tentang Sarekat Islam, karena dia kan sempat jadi anggota Sarekat Islam. Perkumpulan Islam itu mendorong masyarakat desa mengambil alih kendali perusahaan-perusahaan. Semboyannya, petani miskin menguasai semuanya, proletar menguasai segalanya. Jadi SI telah melakukan propaganda yang sama dengan Partai Komunis. Cuma kadangkala dengan nama lain. Tapi karena ada kritik yang tak mengenakkan para pemimpin SI, pada 1921 terjadi perpecahan. Perpecahan ini dan hasil, jadi SI yang pecah itu ditambah hasil Kongres Komintern kedua. Keputusannya apa Komintern kedua? Ini Komintern keempat. Komintern kedua memutuskan berjuang melawan pan-islamisme. Jadi Islam dan gerakan pan-islamisme dianggap rival. Akhirnya Islam sama komunis berhadap-hadapan. Kemudian situasi saling nantang ini antara Islam dan komunis dimanfaatkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah masuk provokasi. Apa yang mereka katakan kepada kaum tani muslim yang sederhana, mereka bilang, ini pemerintah yang memprovokasi, lihat, komunis tidak hanya memecah belah, mereka juga ingin merusak agama kalian. Oh, ini luar biasa bagi petani. Mereka kemudian berpikir, saya telah kehilangan segalanya di dunia, apakah saya juga harus kehilangan surga? Jangan sampai itu terjadi. Beginilah cara orang muslim sederhana berpikir. Propaganda seperti ini dilakukan oleh agen-agen pemerintah dengan sukses, maka pecahlah kami. Oh, jadi agama yang semula kekuatan luar biasa, akhirnya jadi faktor perpecahan. Kenapa? Karena ketidakkompakan. Maunya Tan Malaka ini di sidang Komintern itu, mbok kita rangkul semua, wong cita-citanya sama. Tapi kok malah Komintern punya program melawan pan-islamisme. Akhirnya kalau kita saling musuhan, ya yang punya kepentingan, punya keuntungan masuk. Pemerintah provokasi. Hati-hati sama orang komunis, dia anti Tuhan. Nanti agamamu rusak. Katanya Tan Malaka, orang kecil, petani awam diancam gitu ya takut. Di dunia sudah sengsara, masa besok di akhirat juga sengsara? Oh, ini logika luar biasa loh bagi orang kecil. Alat paling gampang untuk mengerahkan massa agama karena logika ini. Karena banyak orang hidupnya susah. Orang susah kan tinggal dipameri. Tenang aja, dunia hanya sementara. Besok di akhirat. Nah, kalau sudah, hati-hati loh, kalau agama merusak di akhirat kamu gagal juga. Oh, itu alat yang paling gampang untuk menggerakkan massa dan memecah-mecah umat. Nah, itu katanya Tan Malaka, pemerintah masuk dan pecahlah kita. Akhirnya. Jadi padahal Tan Malaka pinginnya ya mbok yang kompak. Wong cita-citanya sama. Minggu lalu Cokro Aminoto menunjukkan bahwa visinya Islam itu sangat sosialis. Untuk kesejahteraan bersama. Tidak ada dominasi hegemoni, tidak ada orang elit, orang awam. Tidak ada penindasan. Itu kan sama yang dicita-citakan oleh masyarakat komunisme, katanya Tan Malaka dan kawan-kawan. Komunis itu kan visi masyarakat tanpa kelas. Jadi orang itu terjamin semua, kalau susah ya susah semua, tidak boleh ada kesenjangan, tidak boleh ada gap. Kan itu cita-cita komunisme. Cuma karena stigma-stigma tertentu yang muncul di kepala kita, kalau komunis itu pasti anti Tuhan, kalau komunis itu pasti berdarah-darah, pasti bunuh-bunuhan. Ya memang ada peristiwa-peristiwa sejarah yang mendukung stigma ini. Cuma tidak selalu. Kalau dalam bahasa logika itu namanya slippery slope. Slippery slope. Kesalahan berpikir slippery slope. Dua hal yang berbeda disambungkan. Padahal mungkin tidak begitu. Kalau saya DO, mesti nanti pekerjaanku
nggak beres, mesti kalau pekerjaanku nggak beres, mesti nanti masa depanku suram. Kalau masa depanku suram, mesti nggak ada yang mau tak nikahi. Kalau nggak ada yang mau dinikahi, mesti kok hidupku susah, stres. Kalau hidupku stres, mesti semua orang menjauh. Terus aku sakit-sakitan. Kalau aku sakit-sakitan, matinya cepet. Itu kan namanya slippery slope. Jadi dua hal yang beriringan, yang jane nggak ada hubungan, tapi dibikin ada hubungan. Atau kalau tentang komunisme ada di Indonesia selalu disebut bahaya laten. Jadi ini teori sosiologi sebenarnya ada fungsi laten, fungsi manifest yang punya sosiolog namanya Robert Merton. Robert Merton ini punya teori hubungan sosial itu ada dua wajahnya, ada aspek manifest, ada aspek laten, namanya fungsi manifest, fungsi laten. Manifest itu yang kelihatan, yang diinginkan. Yang laten ini yang tidak kelihatan, sebenarnya nggak diinginkan tapi bisa muncul. Gitu loh. Jadi kalau kita menjalankan syariat Islam 100%, agama akan rahmatan lil alamin. Itu kan. Terus begitu dicoba untuk mewujudkan, yang terjadi kok perang, pembantaian, kayak ISIS itu kan. Itu namanya laten. Jadi fungsi yang tidak diinginkan muncul, awalnya tersembunyi. Maka komunis itu ada fungsi latennya, itu yang ditakuti, yang semula nggak diinginkan jadinya muncul. Ya benar maunya pemerataan kesejahteraan, tapi kalau nggak diurus yang benar, yang lahir mungkin pemaksaan-pemaksaan, perampasan-perampasan. Misalnya, oh ini tanah ini tidak boleh ada orang memiliki tanah luas, kalau gitu dirampas saja kalau gitu. Ini terus terjadi kerusuhan-kerusuhan, ini laten. Padahal maunya, visinya tidak begitu. Jadi kalau dia manifest, fungsi seperti apa adanya, tidak masalah. Sesuai idealnya, tapi ada latennya. Laten itu yang tidak kelihatan, yang tidak diinginkan. Ya relasi sosial apapun mesti punya dua wajah ini. Kayak kita berteman misalnya. Harusnya berteman itu enak, menyenangkan, hidup tidak sepi. Tapi di situ ada fungsi latennya. Mungkin gara-gara ada teman kita jadi terganggu, kita jadi tidak bebas. Itu laten. Jadi komunisme, mungkin Islamisme juga begitu, bahkan nasionalisme juga begitu. Orang yang tidak suka Islamisme, tidak suka nasionalisme, tidak suka komunisme, yang dilihat hanya aspek latennya, aspek jeleknya saja. Sementara yang pro mati-matian biasanya hanya lihat bagusnya saja, aspek manifestnya. Loh, Islam itu kan rahmatan lil alamin, kalau semacam itu bukan Islam itu. Kan kita selalu bilang begitu. Yang pro Marxisme, komunisme mungkin bilangnya juga begitu loh. Ideologi yang mensejahterakan rakyat 100% itu ya yang komunisme itu, yang sosialisme itu. Kalau enggak begitu ya enggak, dan seterusnya. Nah itu sebenarnya kecerdasan kita membaca mana yang manifest, mana yang laten. Kapan-kapan kalau ada sesi lagi kita ngomong teori-teori sosial. Oke. Itu kalimatnya Tan Malaka. Saya bukan Bolshevik. Namun jika seseorang mencintai tanah airnya, memperlihatkan kecenderungan terhadap Bolshevikisme, maka panggil saya Bolshevik. Jadi Bolshevik itu tadi revolusi Rusia. Ya karena memang gagasan sosialisme, komunisme itu inspirasinya dari revolusi Rusia. Kalau nasionalisme, demokrasi itu dari revolusi Amerika dan revolusi Perancis. Jadi masuknya lewat sana. Cuma revolusi Rusia ini namanya Bolshevikisme. Ini yang meruntuhkan kuasanya zaman itu tahun 1917. 25 Oktober. Yang tanggal ini dipakai oleh Tan Malaka untuk mendirikan Partai Murba. Ketika terjadi revolusi Bolshevikisme itu yang nanti melahirkan yang kita kenal dulu namanya Uni Soviet. Runtuhnya kekuasaan Tsar Nicholas II zaman itu.
Dan dari situ kemudian banyak yang tertarik dengan sosialisme, komunisme. Ya tokoh besarnya revolusi Bolshevikisme itu Lenin. Dari eranya Lenin. Jadi awalnya di Rusia itu kan ada Partai Sosialis Demokrat. Partai Sosialis Demokrat itu punya dua faksi. Yang pertama Bolshevik, yang kedua Menshevik. Yang Bolshevik ini yang keras, yang tidak mau kompromi. Yang Menshevik ini yang moderat. Nanti dua faksi ini saling menjatuhkan, saling serang. Awalnya ya sama-sama Partai Sosialis Demokrat Rusia. Oke, makanya Tan Malaka bilang, sudahlah tidak apa-apa kalau aku dianggap PKI kah, dianggap Bolshevik kah, asal demi Indonesia nggak masalah. Itu kalimatnya kayak kata-katanya Imam Syafi'i itu loh. Kalau cinta pada ahli bait dianggap Syiah, aku dianggap Syiah juga tidak masalah. Itu Imam Syafi'i, bukan saya. Oke. Nah, kalau cinta tanah air dianggap Bolshevik, panggil saja saya Bolshevik. Itu Tan Malaka. Jadi artinya apa? Kalau memang kita yakin jalan kita sudah benar, sudah lurus, peduli amat sama komentarnya orang, sama stigma yang ditempelkan orang, sama anggapan-anggapan orang. Itu menunjukkan punya pendirian yang kuat. Tidak gara-gara takut dianggap Syiah terus kalau gitu saya nggak usah lah ngomong-ngomong tentang ahli bait, ngomong tentang cinta ahli bait. Itu Imam Syafi'i kan. Tapi kan beliau enggak lah. Kalau cinta ahli bait dianggap Syiah, ya anggap saja saya Syiah, enggak masalah. Oke. Ya dalam banyak hal kalau kita punya prinsip kuat, boleh pakai logika semacam ini. Kalau titik-titik dianggap titik-titik, ya anggap saja saya titik-titik. Titik-titiknya kamu isi sendiri. Oke, terus nah ini diantara visi upaya Tan Malaka untuk Indonesia. Jadi setelah dia mengembara kemana-mana dan Indonesia merdeka, dia pulang. Pulangnya Tan Malaka ke Indonesia jangan dibandingkan dengan pulangnya Soekarno dari pengasingan. Jauh. Tan Malaka pulangnya sendiri, nggak ada yang peduli, nggak ada yang kenal. Tidak ada yang sambutan besar-besaran. Kalau Soekarno pulang kan yang menyambut luar biasa zaman itu. Cuma Tan Malaka ini bukan ingin melawan Soekarno. Soekarno juga sahabatnya, temannya. Banyak kebijakan-kebijakannya Soekarno yang dia tidak setuju. Khususnya kebijakan-kebijakan perundingan. Apalagi zaman kabinetnya Syahrir. Syahrir ini temannya, sama-sama Sultan. Satu daerah asalnya. Cuma caranya jauh. Syahrir ini politisi, intelektual. Geraknya tidak revolusioner bagi Tan Malaka. Kesuwen. Apa kesuwen itu? Bahasa Indonesia. Kelamaan. Bolak-balik diplomasi, dialog, kesuwen. Ini sudah untuk itu. Sudah mumpung orang semangat, mumpung orang bergairah, bergelora, ya bolak-balik rundingan aja. Kapan kita merdeka beneran ini? Wong sudah proklamasi kok masih dibuat mainan sama orang-orang luar. Kan itu yang dibikin Tan Malaka sumpek itu kan. Akhirnya dia bikin gerakan sendiri. Itu nanti yang jadi awal dia mulai diincar. Termasuk oleh pemerintah. Dia bikin tahun 46 kelompok namanya Persatuan Perjuangan. Dia dengan gagasannya sendiri membentuk kelompok, dibentuk di Purwokerto tahun 46. Organisasi-organisasi dihubungi semua. Siapa yang mau bikin gerakan baru untuk Indonesia yang baru. Dan zaman itu berhasil mengumpulkan 141 aliran politik, organisasi politik, Laskar, Masumi ikut, PNI ikut. Karena memang orang sudah mulai tidak sabar lihat diplomasi pemerintah yang bertele-tele. Akhirnya tanggal 15-16 Januari 46 bikin namanya minimum program.
target minimal. Yang pertama, berunding dengan tujuan pengakuan kemerdekaan 100%. Jadi setelah kita proklamasi itu, kok kayak ndak ada bedanya ya. Sudah merdeka dengan belum merdeka, ini masih ribut. Sekutu yang mau balik lagi, Belanda yang mau balik lagi, Jepang yang dipulangkan, ada yang tawanan mau dirampas, lah katanya kita sudah merdeka. Kok masih banyak yang ngerecoki, kita nggak bisa ngurusi negara kita sendiri. Kita teriak ke luar negeri, Indonesia sudah merdeka loh. Orang luar paling, oh ya selamat ya. Tapi nggak ada yang berubah di dalam. Apa-apanya masih diatur, masih disetir. Itu maka visinya merdeka 100%. Jangan ada yang ngatur-ngatur kita lagi. Wong namanya aja merdeka. Itu usulan pertama dari minimum program. Dan ini termasuk yang disetujui oleh Jenderal Sudirman. Yang kedua, pemerintahan rakyat. Jadi pemerintahan yang sesuai dengan kemauan rakyat. Jadi bukan pemerintah yang mikir, ya pikirannya bagus-bagus, tinggi-tinggi, tapi versi dia. Kalau versi dia, versi mereka, tidak ada jaminan loh cocok dengan keinginannya rakyat. Rakyat butuh apa, dikasih apa. Mungkin yang dikasih ini luar biasa, tapi kalau nggak dibutuhkan buat apa? Gitu loh. Kalau rakyatnya butuh sepeda ontel, dikasih pesawat terbang, ya kan nggak manfaat. Ya luar biasa pesawat terbang itu, tapi kan rakyat hari ini masih cuma butuh ontel. Jalan-jalan di kampungnya juga masih memungkinkan sepeda ontel. Buat apa dikasih helikopter pesawat terbang misalnya. Contohnya itu. Jadi pemerintahan rakyat itu pemerintah yang difikirkan rakyat butuhnya apa. Kebutuhan rakyat, kemauan rakyat. Rakyat maunya bagaimana. Bukan kemauan elit, visinya elit. Meskipun mungkin pemerintah elit itu program-programnya luar biasa. Tapi kalau bagus menurut mereka, tidak bagus menurut rakyat juga, tidak efisien. Jadi yang pertama-tama harus dengarkan suaranya rakyat. Nah, oke. Idealnya suaranya rakyat itu diwakili oleh wakil rakyat. Idealnya begitu. Cuma kadang-kadang ideal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya diterima saja. Salahmu dhewe. Wong yang milih wakil rakyat juga rakyat toh. Oke, ya mungkin saya bilang tadi mental kita masih mental ramah tamah. Jadi basa-basi ndak enakan itu. Oke, tentara juga begitu. Tentara yang melayani rakyat. Kemudian usulnya juga menyelenggarakan tawanan. Eropa melucuti senjata Jepang. Ini kan tawanan-tawanan Belanda yang ditawan Jepang. Itu kan banyak tawanan-tawanan perang. Ini kan Indonesia sudah merdeka. Masa tawanan-tawanan yang dimiliki negara yang merdeka kok yang ngurusi bukan negara itu sendiri. Senjata yang ada di sini kok ya ndak boleh kita gunakan. Kita diancam-ancam untuk tidak ada merampas senjata. Itu kan kita janjane merdeka tapi apa iya merdeka. Wong sekedar itu aja kita ndak bisa. Jadi melucuti senjata Jepang, menyita hak milik musuh. Ya kenapa sih harus dilucuti, harus dirampas hak milik musuh? Lah kita negara yang sangat muda, masih bayi, masih belum punya apa-apa. Kita belum punya apa-apa nanti rampasan-rampasan perang kok kita nggak boleh memiliki. Itu kan namanya belum merdeka, berarti kita masih dijajah. Nah itu yang ada di logikanya kelompok yang namanya Persatuan Perjuangan. Tahun 46, Indonesia masih umurnya setahun. Umur setahun itu kan masih belum makan makanan keras. Jadi minumnya masih susu sama kalau ASI eksklusif kan masih kurang setahun lagi. Cuma kalau nggak dipercepat, kalau nunggu, kalau model diplomasinya Sultan Syahrir,
Ini ya keburu padam semangatnya. Ini mumpung sedang panas-panasnya baru bangkit. Kalau lama-lama bolak-balik diajak perundingan aja ya bisa kacau. Maka ayo merdeka beneran 100%. Termasuk menyita perusahaan-perusahaan dan pertanian. Kan Belanda meninggalkan banyak perusahaan pertanian dan lain-lain. Nah, itu di antara gerakannya sebelum mendirikan Partai Murba. Namanya Persatuan Pembangunan. Cuma nanti gerakan ini dicurigai kemudian semuanya melepaskan diri dan Tan Malaka dianggap penanggung jawab sehingga dia nanti dikejar-kejar. Oke, terus sekarang kita pahami gagasannya. Namanya Revolusi Indonesia. Tan Malaka termasuk bapak revolusi dan dialah yang pertama kali menggagas istilah Republik Indonesia. Jadi istilah RI itu pertama kali dari Tan Malaka. Maka dia dikenal Bapak Republik Indonesia. Jadi kalau kalian bilang hari ini NKRI harga mati, berarti kita 4 huruf itu yang 2 miliknya Tan Malaka. Jadi kamu utang separuh pada Tan Malaka, NKRI-nya. Karena istilahnya dari Tan Malaka. Nah, Tan Malaka tidak mau kalau hanya evolusi, tapi revolusi. Harus cepat perubahannya. Jangan lambat, jangan lama-lama. Caranya apa? Revolusinya nasional. Bareng-bareng kompak untuk melakukan gerakan. Jadi revolusi nasional itu wadahnya, isinya revolusi sosial. Revolusi sosial itu apa? Ya tadi, menjatuhkan imperialisme dan menyingkirkan gaya hidup feodalisme. Jadi kalau ini sukses, berarti revolusi nasional sukses. Jadi isinya revolusi se-Indonesia, revolusi nasional itu menyisihkan feodalisme, menyingkirkan imperialisme, kolonialisme. Kalau ini sukses, berarti akan lahir Indonesia yang baru, yang merdeka 100%. Maka harus kompak semuanya. Cuma kan gitu, caranya ya harus strategi dong. Nanti strateginya namanya apa? Aksi massa, mass aksi. Bukan langsung perang dada lawan dada. Kalau perang dada lawan dada ya kemungkinan kita agak berat. Mass aksi itu ya gerakan massa yang bareng-bareng. Ya kayak mass aksi, tak kasih contoh simpel hari ini. Kalau kita tidak setuju dengan acara-acara TV, ayo bareng-bareng tidak usah lihat TV, itu mass aksi. Semuanya, jangan ada yang nonton TV. Nanti kan TV-nya berangkut sendiri. Nah itu diantara contoh mass aksi. Cuma zaman itu belum ada TV. Jadi pengerahan rakyat. Kompak bareng-bareng. Kalau penjajah bikin produk apa, nggak usah beli produk itu. Selesai, produknya nggak laku. Itu contohnya mass aksi. Oke, nanti ada penjelasan lagi mass aksi. Yang kedua dikritik. Kenapa harus revolusi bukan evolusi? Karena proses kooperatif itu terlalu lama. Dia mengkritik diplomasi. Diplomasi itu sifatnya lambat. Kemudian kita rugi. Diplomasi itu kita tidak bisa full. Perjanjian-perjanjian itu kan bikin kita malah sumpek sendiri. Orang yang suka diplomasi, yang bikin kita malah rugi. Kalau di Tan Malaka disebut inlanders alat. Jadi kaki tangannya Belanda. Kita malah rugi sendiri. Nanti waktu diplomasi ada kesepakatan. Oh Indonesia sampai wilayah sini ya, yang sini miliknya Belanda. Kan ada itu. Di perjanjian Renville itu demarkasi batasnya. Ini miliknya Belanda, ini miliknya Indonesia. Itu hasilnya diplomasi, malah menyusut. Keliru. Jangan diplomasi dong katanya Tan Malaka.
Kalau ada maling masuk rumahmu, ya usirlah dia. Kalau perlu dipukuli, masa malah diajak berunding. Ya kan? Lo penjajah itu kan maling masuk ke rumah kita, malah diajak rundingan. Gimana? Sampean mau ngambil apa? Terus, ya kan perundingan itu kan kasarannya begitu. Mau jajah seluruh Indonesia, ya enggak bisa dong, lah kita gimana? Oke deh, setengahnya aja ya boleh ya. Ya boleh lah, cuma ya kompensasinya apa? Itu rundingan kan begitu. Lah wong itu maling. Kalau ada maling masuk rumahmu ya diusir, dipukuli sampai dia pergi bila perlu. Kok malah diajak berunding? Nah, boleh pakai kalimat ini untuk maling-maling yang hari ini ada di Indonesia. Dalam tanda petik ya. Jadi jangan diajak berunding, jangan negosiasi sama maling. Ya diusir. Biar kita ndak rugi. Maling diajak rundingan, dia datang ndak bawa apa-apa, pulang bawa banyak. Kalau rundingan kan rencananya bawa banyak, terus akhirnya cuma bawa sedikit kan itu. Tapi tetap saja itu maling. Jadi kalau ada maling masuk ke rumah, ayo kita usir. Bila perlu dipukuli kalau nggak mau pergi. Jangan diajak berunding. Ini dasar logis kritikannya Tan Malaka pada usaha-usaha diplomasi. Diplomasi itu malah merugikan kita. Perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian KMP. Akhirnya kan selalu ada sisa wilayah kita yang tidak kita kuasai. Bahkan perjanjian Renville itu Jawa Barat sebelah sana, jatahnya Belanda yang ke timur, sehingga ada Long March itu kan, divisi Siliwangi. Itu karena hasilnya perundingan. Kita tidak jadi merdeka 100%. Tan Malaka banyak kritik Soekarno, misalnya kasus Surabaya. Ada waktu ketika para pejuang di Surabaya itu bisa menaklukkan Inggris saat itu di tembak-menembak yang pertama itu, tapi Soekarno datang ke sana terus jangan perang ya, disuruh menghentikan. Sampai akhirnya ya pasukan bantuan datang semua, hancur Surabaya. Nah itu hasil diplomasi. Coba dilanjutkan perang, itu Inggris jatuh waktu di Surabaya, analisisnya Tan Malaka. Wong itu jenderalnya aja sudah tewas. Tapi karena tembak-menembaknya disuruh dihentikan, akhirnya bala bantuan Inggris datang dan Surabaya jadi lautan api. Alasannya damai terus rundingan dulu jangan perang. Itu kan kita sudah dipukul tapi waktu kita mau balas, sabar, rundingan dulu. Gitu. Jadi logikanya itu yang dikritikkan Malaka. Oke. Ya dalam banyak hal Soekarno bagus dan sangat bagus, tapi beberapa dikritik oleh Tan Malaka. Terus dia mengusulkan ini, gerilya politik ekonomi. Itu yang pakai istilah gerpolek. Jadi bagi Tan Malaka perjuangannya orang Indonesia itu dibagi dua fase. Yang pertama musim jaya bertempur, dan yang kedua musim runtuh berdiplomasi. Jadi kita itu dulu jagoan loh waktu perang, penjajah pontang-panting. Sampai akhirnya diplomasi habis. Dan banyak cerita kan yang arahnya ke situ. Pangeran Diponegoro itu Belanda tidak bisa mengalahkan. Tapi begitu beliau mau diplomasi jatuh. Jadi fase perjuangan Indonesia rata-rata juga begitu. Jaya bertempur, tapi kemudian runtuh berdiplomasi. Akhirnya membangunnya lebih susah lagi. Jaya bertempur itu ya dari 17 Agustus sampai 17 Maret 46. Setelah itu era diplomasi dan kita runtuh. Termasuk perjanjian terakhir, konferensi meja bundar. Itu kan banyak yang lepas dari Indonesia. Jadi gara-gara apa? Ya terlalu banyak diplomasi. Kita tidak sadar akhirnya wilayah kita justru banyak yang dicaplok oleh penjajah. Dan akhirnya kita tidak merdeka 100%. Baik
dari sisi kebebasan berekspresi maupun keluasan wilayah. Makanya kemudian nanti Tan Malaka ingin agar Indonesia itu merdekanya 100%. Meskipun dia punya banyak sekali halangan dan pada akhirnya dianggap mengancam oleh pemerintah dan lahirlah kematiannya yang misterius tadi. Terus, nah ini analisisnya Tan Malaka. Maka kita perlu revolusi. Cuma revolusi butuh pemimpin yang revolusioner. Tidak bisa pemimpin yang tidak ganas. Pemimpin yang tidak revolusioner. Cirinya apa pemimpin revolusioner itu? Yang pertama, itu kan kalimatnya Tan Malaka. Seorang pemimpin harusnya seorang yang cerdas dan mampu memimpin suatu pergerakan revolusioner. Itu pasti. Kayak Nabi dia harus fatona. Kalau tidak cerdas, kasihan anak buahnya. Nanti anak buahnya yang harus banyak menjelaskan. Wong dia tidak dong-dong. Nanti malah ngerusak. Bingung dijelasin balik-balik, hahe aja. Hah? Apa? Sumpek itu anak buahnya. Pemimpin harus cerdas. Jadi kalau kuat fisik atau sehat fisik bisa diatasi. Tapi kalau tidak sehat mental, apalagi tidak cerdas, itu berat bagi seorang pemimpin. Karena dia yang harus ngatur. Makanya Plato itu teorinya raja filosof. Yang jadi raja harus filosof. Bukan tentara, bukan pedagang, bukan enggak. Kalangannya harus kalangan filosof. Kenapa? Butuh kualifikasi nomor 1 cerdas. Kalau sudah cerdas, ia dapat memberikan pertimbangan dan memperkirakan arah perjuangan yang akan berjalan. Jadi dia bisa memprediksi, melakukan kalkulasi-kalkulasi rasional. Itu yang dibutuhkan dari seorang pemimpin. Pemimpin bukan moderator. Moderator yang silahkan ngomong, ada pertanyaan, silahkan dijawab, menurut. Itu bukan pemimpin. Jadi dia yang harus mempertimbangkan dan memberikan. Dan bukan MC juga, cuma malam ini kita silahkan ngomong Pak. Kita akhiri, itu bukan pemimpin. Jadi pemimpin yang harus menguasai masalah. Terus dia harus bisa menyelami kemauan rakyat dan bahkan mengontrol. Mengontrol itu mengubah kemauan massa jadi perbuatan. Bisa menggerakkan. Itu pemimpin yang bagus. Kok pemimpin tidak bisa menggerakkan rakyatnya sak kuwar PDW. Apa males disuruh ngapa-ngapain aja, males wis kerjakan sendiri. Pemimpinnya teriak-teriak kerja dhewe. Ya itu susah wis. Jadi harus bisa menggerakkan. Rakyat itu kan harus dipancing biar bergerak. Terus ya cuma katanya Tan Malaka, untuk bisa menggerakkan massa memang butuh lembaga, butuh partai. Tapi partainya yang revolusioner. Partai yang mempertimbangkan dialektika, yang mau berubah, bukan yang status quo. Partai inilah yang nantinya akan mempertemukan orang-orang yang memiliki persamaan pandangan dalam revolusi. Terus katanya Tan Malaka, untuk mencapai kemenangan revolusi harus memperhatikan 2 syarat. Yang pertama, kondisi objektif, yaitu suatu tingkatan sistem produksi yang tertentu dari masyarakat dan taraf tertentu dari kesengsaraan rakyat. Jadi tak baca sekalian. Yang kedua adalah kondisi subjektif, yaitu kesediaan rakyat untuk membuat sebuah partai revolusioner yang disiplin dan mengakar dalam massa. Syaratnya revolusi sukses yang pertama adalah pemahaman terhadap kondisi objektif. Situasi realnya harus dipahami, harus ngerti problemnya ada di mana dan mau kemana. Kalau ini saja tidak bisa,
Jangan membayangkan bikin revolusi. Memahami dirinya sendiri juga tidak bisa. Orang itu kalau mau bikin perubahan drastis kan harus jelas sekarang apa, besok mau jadi apa. Baru orang bisa berubah. Lah kalau sekarang aja tidak paham kayak gimana, mau berubah kemana juga tidak mungkin bisa. Hari ini kamu apa, besok mau jadi apa. Itu baru orang bisa revolusi. Maka gerakan-gerakan revolusioner itu selalu sifatnya transformatif, selalu transform. Ya, jargonnya transformasi kan dari refleksi untuk aksi. Refleksi itu berpikir secara objektif. Kita itu kayak gimana sih sekarang posisinya, ada di mana? Mengapa kok begitu? Terus kita ingin melakukan perubahan apa? Baru bisa revolusi. Itu kondisi objektifnya kita harus paham. Setelah itu baru masuk ke kondisi subjektifnya. Kesadaran, kemauan rakyat untuk melakukan revolusi. Dengan jalan bikin lembaga, bikin organisasi, bikin partai, dan melakukan gerakan kan itu. Jadi ada objektif, ada subjektif. Kalau sudah sadar saya sekarang ada di sini dan mau berubah ke sana, caranya bagaimana? Yaitu tadi lewat kendaraan, organisasi, lembaga. Kenapa kok harus ada organisasinya, Pak? Ya kalau enggak ya jalan sendiri-sendiri nanti. Maunya berubah ke sana nanti bisa jalan kemana-mana kalau enggak dikoordinir oleh organisasi. Maka harus ada organisasinya. Makanya ada jargon yang bilang kejahatan yang terorganisir itu lebih sukses daripada kebaikan yang sendiri-sendiri. Jadi kuncinya pada organisasinya. Kalau kita sudah ada organisasinya, kompak bareng-bareng, gerakannya lebih efektif. Dan umat Islam kan sangat diajari itu sejak awal. Sholat itu kan latihan organisasi bareng-bareng. Apa ndak bisa sholat sendiri-sendiri? Sangat bisa, bahkan lebih cepat. Ya, tapi kan ndak jelas tujuannya. Yang jelas bareng-bareng, latihan berorganisasi. Karena memang revolusi itu ndak mungkin sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Maka butuh organisasi. Oke, jadi butuh pemimpin yang cerdas, yang bisa membaca realitas, yang bisa memahamkan tentang kondisi objektif, dan yang bisa menjalankan organisasi yang bisa menggerakkan massa. Itu syaratnya revolusi. Dan jangan salah, Tan Malaka meskipun dia bikin Partai Murba, dia tidak memposisikan diri jadi ketuanya. Katanya Hari Puse, Tan Malaka itu tidak betah dengan urusan jadi ketua, jadi yang kesuwen. Kalau rapat itu dia tidak bakat, mungkin tidak suka diplomasi itu, tapi dia suka gerakannya. Makanya dia tidak memposisikan diri jadi ketua, meskipun bikin Partai Murba. Oke, terus, nah itu yang disebut aksi massa, mass action. Jadi nanti ada bukunya silakan dicari. Jadi massa yang sudah tersusun, punya semangat revolusioner, kemudian bergerak. Itulah mass action. Ya, untuk konteks Indonesia terdiri dari para buruh, petani, masyarakat miskin, rakyat jelata. Diakui atau tidak itu jumlahnya paling besar. Kalau yang elit-elit, yang bangsawan-bangsawan kan sedikit. Jadi mass action itu sukses kalau bisa merangkul mereka, memahamkan mereka. Kalau yang pinter-pinter kan cepat. Kesadaran revolusionernya bangkit. Tapi mereka-mereka ini yang harus disadarkan untuk melakukan mass action. Jadi gambarannya Tan Malaka, aksi massa itu kayak gimana sih? Misalnya pemogokan dan pemboikotan secara terorganisir. Harus kompak loh ya. Nanti di sini ya, di sana enggak. Mari kita boikot produk-produk. Nah, nanti di sana enggak. Itu enggak kompak namanya. Jadi harus kompak, memboikot, terkoordinasi. Aksi pemogokan sangat besar pengaruhnya terhadap roda perekonomian dan politik Belanda.
Jadi aksi massa juga bisa semacam demonstrasi-demonstrasi politik. Kemudian tekanan-tekanan kepada pihak imperialis. Dan ini lebih efektif daripada putsch. Putsch itu pemberontakan yang tidak terkoordinir. Jadi pemberontakan per wilayah, pemberontakan per kelompok itu tidak akan sukses. Harus nasional skalanya dan dilakukan secara kompak dan strategis. Butuh pemimpin yang cerdas dan bisa menggerakkan. Mungkin itu yang bikin Tan Malaka tidak terlalu mempersoalkan Soekarno yang jadi presiden, meskipun di beberapa kebijakan dia tidak setuju. Soekarno termasuk pemimpin yang bisa menggerakkan massa. Bahkan nanti di pidatonya Soekarno yang sangat terkenal di lapangan Ikada itu nanti kelihatannya Tan Malaka ikut mendampingi. Katanya Hari Busu nanti di situ ada fotonya orang yang tubuhnya agak kecil pakai topi kayak Belanda itu, sebenarnya itu Tan Malaka. Ya, nanti kamu lihat sendiri fotonya. Syukur-syukur kamu bisa selfie. Sekarang kan di mana-mana orang sedang seneng selfie. Oke, jadi revolusi yang kompak mewujudkan cita-cita nasional, itulah revolusi nasional. Isinya adalah revolusi sosial. Revolusi sosial itu menyingkirkan imperialisme dan feudalisme. Kenapa harus disingkirkan? Karena mereka menindas. Kan itu. Jalannya lewat strateginya namanya aksi massa. Itulah yang dirancang oleh Tan Malaka. Nah, ini program-program ekonominya. Jadi partai murbanya Tan Malaka itu menggagas ini loh. Kalau tadi kan sudah ya, kalau sekarang sudah sukses revolusinya, ayo merancang program. Dia ada program ekonomi, politik, militer. Kita lihat yang program ekonominya itu bisa dilihat di buku Menuju Republik Indonesia. Yang pertama, menasionalisasi pabrik tambang yang ada. Menasionalisasi itu yang semula bukan miliknya negara, mungkin miliknya penjajah, mungkin miliknya swasta, dinasionalkan. Ini kan prinsip sosialisme. Sumber daya yang dibutuhkan orang banyak tidak boleh dimiliki oleh individu. Harus negara yang menguasai. Nasionalisasi. Nah, jangan kebalikannya. Yang sudah miliknya negara malah dijual ke yang lain. Nah, itu bunuh diri namanya. Tidak boleh begitu, harus nasionalisasi. Yang kok ini kelihatannya semua orang butuh itu ya. Ya berarti negara yang harus menguasai. Karena kalau enggak, dampaknya akan sangat menguatkan yang menguasai yang individual tadi dan menyengsarakan yang lain. Maka harus negara, maka ada nasionalisasi. Termasuk nasionalisasi hutan-hutan dan perusahaan-perusahaan. Jangan malah hutannya dijual kepemilikannya. Harus negara yang menguasai. Karena kalau enggak, ya nanti tetap rakyat akan susah. Terus nasionalisasi perusahaan lalu lintas dan angkutan umum. Nasionalisasi bank-bank, perusahaan perseorangan dan maskapai-maskapai perniagaan yang besar. Jadi yang dibutuhkan orang banyak harus dikuasai negara. Tidak boleh dikuasai perseorangan. Terus bikin industri-industri baru dengan bantuan negara. Kalau hari ini mungkin namanya BUMN. Terus bikin koperasi-koperasi rakyat dengan bantuan kredit yang murah oleh negara. Lembaga koperasi ini lembaga ideal. Di mana-mana juga dibunyikan ideal, cuma jarang ada koperasi yang sukses. Koperasi rata-rata jatuhnya terus jadi arisan. Ya, susah bikin lembaga. Yang sukses itu kan perusahaan-perusahaan swasta itu. Lembaga sejenis koperasi itu biasanya berat. Ya mungkin jiwanya yang tidak cocok. Orang yang kapitalis diajak koperasi ya mungkin berat. Jiwanya yang lebih sosialis, lebih mudah. Terus memberikan bantuan hewan itu maksudnya bantuan berupa hewan, bukan bantuan kepada hewan.
dan alat-alat kerja untuk tani, ya kan? Ya harus mikir loh, negara itu kita memberikan apa pada para petani, kita memberikan apa pada para nelayan, kita memberikan apa pada guru, kita memberikan apa, harus ada itunya. Karena mereka yang menguasai sumber daya utama. Transmigrasi ini yang diusulkan oleh Tan Malaka, yang dijalankan sangat serius oleh Orde Baru. Saya tidak tahu sekarang masih serius berjalan apa enggak. Terus pembagian lahan produktif kepada petani yang tidak punya lahan. Nah ini kita menyebutnya hari ini land reform. Sering jadi sumber konflik. Dan di antara sumber konflik PKI dan NANU itu pembagian tanah ini. Karena kalau orang sudah terlanjur tanahnya banyak, apa ya mau dia tanahnya diminta dibagi-bagi. Ya, itu terus jadi konflik. Dan biasanya kelompok feodal ini kan punya pasukan, punya pengaruh sendiri. Itu nanti yang melahirkan konflik. Meskipun memang cita-cita sosialisme tidak boleh orang bisa mengoleksi tanah seluas-luasnya. Itu nanti membahayakan negara. Kalau orang bisa beli pulau, kalau orang bisa beli tanah tidak ada batasnya, itu juga membahayakan. Jadi harus ada batasnya. Kalau boleh kan nanti orang paling kaya, Neymar yang baru transfer 3, sekian triliun itu, nanti dia tidak cuma beli tanah di sini, beli pulau. Nah, itu kan susah, harus ada batasnya. Oke, dan yang ke-10 ya menghapuskan sisa-sisa tanah dan membagikan kepada petani yang melarat dan proletar. Jadi ini program ekonominya. Kalau program pendidikannya ya lumayan. Jadi dia punya istilah 3 minimum program. Hari ini kelihatannya sudah dijalankan meskipun secara tidak langsung. Yang pertama wajib belajar gratis sampai umur 17. Dan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya, bahasa Inggris sebagai bahasa pendampingnya yang utama. Kalau ini dijalankan sejak Tan Malaka, mungkin hari ini kita enggak fobia sama bahasa Inggris. Iya. Pokoknya kita hari ini kan kalau sama ada bule kan agak minder, alasannya enggak bisa ngomong. Padahal ngomong ya tinggal ngomong aja. Cuma kita agak gimana karena alasan bahasa. Kalau Tan Malaka, pokoknya 17 itu hitungan saya sampai SMA lah. SD, SMP, SMA gratis. Dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini sudah jalan sampai hari ini. Hari ini kan SD, SMP, SMA gratis. Tidak bayar kecuali tarian-tarian tertentu. Ya, oleh sekolah masing-masing. Oke. Terus menghapuskan sistem pelajaran lama, menyusun kurikulum baru berdasarkan kepentingan Indonesia. Jadi pokoknya bikin kurikulum itu dasarnya bukan tren, bukan yang sekarang banyak diajari di mana-mana termasuk secara internasional, tapi yang dibutuhkan Indonesia apa. Jangan menyusun kurikulum yang tidak nyambung sama Indonesia. Kita hari ini kan selalu lihat di internasional, kita bertanding secara internasional. Sehingga sering melupakan kekhasan Indonesia apa. Ilmu yang dibutuhkan untuk berkiprah, memberi manfaat banyak di Indonesia itu apa, kan gitu. Belajar Islam itu mungkin ya, kan banyak isu-isu internasional, tapi sebelum ke sana ya isu-isu Indonesia harus paham. Orang Indonesia itu kajian Islamnya sampai level apa dan kita masuknya harus lewat mana, kan harus itu. Kalau orang kampung kita kasih isu-isu kampus hari ini tentang Islam, puyeng mesti mereka. Ngomong tentang islamisasi ilmu, ngomong tentang otoritarianisme, orang kampung tolak-tolak dok itu. Ngomong apa itu? Nah, ya. Bahkan kalau di kampung lebih berguna yang bisa khutbah Jumat daripada yang bisa ngaji filsafat. Itu dijamin. Ya syukur-syukur kamu bisa ngaji filsafat, ya iso khutbah Jumat.
Syukur-syukur bisa adzan. Itu kan kebutuhan praktis-praktis gitu ya harus dikuasai. Ya bukan berarti yang internasional jangan, tapi itu harus bisa baru mencerdaskan masyarakat. Nah kita kan dibayari oleh negara mahal-mahal, hasilnya cuma membingungkan rakyat kalau tidak begitu. Begitu pulang masyarakat bingung, kamu ngomong apa iki? Anaknya habis kuliah ngomongnya jadi kayak gini. Jadi tidak karu-karuan. Istilahnya sudah beda lagi. Tenang aja Pak, eksistensi kita tidak akan terganggu oleh. Iya. Lihat TV suruh, itu kelompok radikal Pak, itu Islam. Bapakmu ya bingung kayak ngomong apa. Ndak lah, mereka capek-capek membiayai kita kuliah, ya pulangnya jangan malah bikin bingung mereka. Kita yang harus mengadaptasikan ilmu kita sesuai ke level mereka. Bukan mereka yang harus disuruh susah payah memahami omongan kita. Kuali. Makanya Islam nyuruhnya khotibin nas biqadri ukulihim, bukan ukulina. Sesuai akal mereka. Kita omong, kita berkomunikasi dengan mereka di level akal mereka. Yo, isu-isunya tetap isu-isu luar biasa, tapi kita turunkan gaya komunikasinya ke level mereka. Contoh-contohnya di hidup mereka sehari-hari. Itu makanya kalau di Tan Malaka kurikulum yang cocok sama Indonesia. Yang ketiga, ini yang hari ini digenjot oleh Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah yang kejuruan, yang praktis-praktis. Karena kita butuh banyak orang ahli di sini. Diakui atau tidak. Kalau sekedar ahli agama banyak lah. Cuma kalau ahli pertanian, ahli perdagangan kita masih butuh banyak. Maka perbanyak sekolah di level ini. Tujuan pendidikan ada 3. Jangan salah. Bukan cari kerja. Hari ini kan selalu orang pendidikan habis itu kerja apa? Enggak. Yo, kerjaan itu jangan khawatir banyak, cuma yang ada uangnya jarang. Ya. Jangan mikir pekerjaan. Yang pertama apa? Memberi senjata, keahlian untuk hidup. Yo, hidup itu otomatis antara lain penghidupan, dunia kemodalan. Itu apa sih untuk senjata untuk hidup itu? Ya berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda zaman itu, Jawa, Melayu, Indonesia dan lain-lain. Yang sifatnya skill. Jadi ilmu bumi itu kan skill, nulis, berhitung, bahasa Belanda, Jawa, Melayu kan, Inggris dan lain sebagainya. Bekal keterampilan. Yang kedua, memberi hak murid untuk sukses dalam hidupnya dengan jalan pergaulan. Maksudnya apa? Kalau hari ini kemampuan untuk bermasyarakat, kemampuan hidup bersama. Oke, dan yang ketiga, menunjukkan kepedulian sosial, menunjukkan kewajiban kelak terhadap berjuta-juta kaum kromo. Kaum kromo itu kaum miskin. Jadi pendidikan yang menanamkan keterampilan, ya kan, melatih kehidupan bermasyarakat, dan yang ketiga mengasah kepedulian sosial. 3 ini kalian harus menguasai kalau ingin jadi orang terdidik. Nah, saya ambil satu. Tan Malaka punya trik, punya jurus namanya jembatan keledai. Cara belajar efektif. Kalau hari ini mungkin semacam peta konsep. Tan Malaka itu kan hidupnya pindah-pindah kemana-mana, jadi tidak sempat bawa buku banyak. Meskipun nanti ketika dia tewas di Kediri, itu peninggalannya sebenarnya bukunya banyak. Ada saksi mata yang menceritakan bahwa setelah meninggalnya Tan Malaka itu bukunya semua dibakar. Dan buku itu dibakar tidak habis-habis sampai seminggu. Bisa dibayangkan ya banyaknya bukunya. Ya pantas dia tidak sempat nikah. Moco buku terus. Jadi, cuma ketika dia pelarian kan nggak sempat bawa buku banyak. Triknya dia pakai istilahnya Tan Malaka sendiri namanya jembatan keledai. Menghafalkan sesuatu pakai kode-kode.
Jadi kode-kode itu dari istilah A nanti konotasinya ke istilah yang lain, yang istilah ini punya konotasi lagi ke yang baru dan seterusnya. Misalnya dia menyontohkan sendiri tentang kasus perang 2 negara. Dia pakai jembatan keledai Avia Gumi, itu contoh dari Tanah Malaka langsung. A-nya itu armamen, pasukan, kekuatan militer. Cuma A yang sama, yang kekuatan militer itu hubungannya sama angkatan laut, angkatan udara, sama angkatan darat. A-nya itu air, udara, land, darat, dan sea, kan? ALS. Dari A yang armamen, militer, terus ke air, laut, udara, dan terus begitu. F-nya itu finance, keuangan. Jadi penentunya yang menang dalam perang itu siapa yang militernya kuat, keuangannya kuat, A-nya apalagi terus begitu. Itu namanya jembatan keledai. Kalau hari ini kalau ada gambarnya mungkin semacam peta konsep, mind map. Tapi itu diapalkan loh ya, tidak digambar di kepala. Jadi menghafalkan biasa aja kita pontang-panting, apalagi disingkat. Cuma karena mungkin terlalu banyak materinya memang harus disingkat-singkat. Nah, itu namanya jembatan keledai. Istilah dari Tan Malaka sendiri. Dan dia punya banyak, untuk setiap isu dia punya peta konsep sendiri, jembatan keledai sendiri. Kalau tidak beratus, katanya Tan Malaka, niscaya ada berpuluh jembatan keledai di kepala saya. Pokoknya macam-macam, ratusan konsep di kepala. Jadi sewaktu-waktu disuruh ngomong dia langsung bisa ngomong. Karena konsepnya ada di sini. Kebalikannya kita kan hari ini baca, nanti setelah baca juga sudah lupa. Nah, mungkin bisa memanfaatkan jembatan keledai ini. Kalau masih kurang ya jembatan unta, kalau masih kurang ya jembatan. Ya, pokoknya intinya hafalan. Karena memang sebagai pelarian kan tidak mungkin dia bawa catatan banyak, bawa buku banyak. Nanti malah cepat ketahuan. Maka satu-satunya jalan itu menghafalkan. Itu kan kayak Ghazali apa Syafi'i, itu kan yang ditulis di tangan, kalau sudah hafal ya dihapus. Itu lebih susah lagi. Oke, quote-nya bagus, rasional lagi-lagi. Akuilah dengan hati bersih bahwa kalian dapat belajar dari orang barat. Tapi jangan sekali-kali kalian meniru dari orang barat. Kalian harus menjadi murid-murid dari timur yang cerdas. Oh, itu namanya bukan anti barat, tapi juga tidak mendewa-dewakan barat. Barat itu ya pinter, kita banyak belajar dari barat tidak masalah. Tapi tetap harus jadi murid-murid dari timur dengan segala karakternya, tapi yang cerdas. Itu kan cara berpikir rasional. Jadi tidak kok barat mesti jelek atau barat itu luar biasa, ya enggak. Apa-apa itu ada jeleknya, ada bagusnya. Enggak usah wow bilang kamulah yang paling cantik, ya enggak. Kamu enggak terlalu cantik tapi dapatnya kamu gimana lagi. Itu kan lebih rasional daripada ya enggak usah bombastis lah. Bombastis kan nanti malah kecegelong sendiri. Yang rasional aja. Oke. Kalau pacarmu, kamu kok enggak pernah bilang aku yang paling cantik? Lah memang enggak. Kan harus jujur aku padamu, tapi kamulah satu-satunya yang mau sama aku. Lah kan memang begitu. Yang lain enggak ada yang mau. Terus oke. Coba diingat-ingat. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Seperti saya bilang tadi ya, kalau kamu hasilnya hanya menyusahkan orang tuamu, orang lain, kalau dengan kuliah kamu pulang jadi ningrat, suruh ke sawah ndak mau, alasannya ono wae. Suruh berbaur sama masyarakat ndak mau. Mungkin alasannya levelnya beda sekarang Pak, kalau bertemu sama orang kampung itu saya, mending kamu ndak usah sekolah. Wong kamu disekolahkan itu kan biar untuk
memberi kontribusi pada mereka. Kalau kamu malah menjauh, kamu jadi elit, mending tidak usah sekolah. Tidak ada gunanya, tiwas dibayari mahal-mahal, hasilnya malah menyusahkan. Nah, itu Tan Malaka yang bilang. Dan kalimat terakhir yang paling terkenal dari Tan Malaka, ingatlah bahwa dari dalam bumi suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi. Jadi beliau nulis banyak, sekitar 27 buku, dan dia sudah tahu bahwa banyak yang mengincarnya. Maka dia bilang, suaraku akan lebih keras terdengar nanti setelah aku mati. Dan hari ini kita rasakan itu. Meskipun mungkin zaman Orde Baru takut ini jadi beneran sehingga banyak dibungkam. Tapi sekarang mulai keras lagi suara yang menyuarakan perjuangannya Tan Malaka. Dan benar yang dia omongkan, dari dalam bumi suaranya lebih keras dibandingkan dulu. Karena dulu jagoan banyak, patron-patronnya banyak, tokoh-tokohnya banyak. Mungkin Tan Malaka hanya salah satunya. Dan dia sering disingkirkan, dipinggirkan, dipenjara. Sehingga di Indonesia sendiri dia gaungnya tidak luar biasa zaman itu. Meskipun dia juga legenda di zamannya. Dan dari dalam bumi kita dengar lebih jelas, lebih keras apa maunya Tan Malaka. Oke, alhamdulillah sudah selesai Tan Malaka. Minggu depan kita lanjutkan tirakatan. Saya bilang tadi ya tirakat sebentar lah. Jangan ngaji terus, materi terus, nanti kamu mabuk. Tirakatan ngomong santai-santai, kita bahas keindonesiaan. Ada beberapa menurut saya sikap mental kita sebagai manusia Indonesia yang perlu direvisi sedikit-sedikit. Tidak usah membayangkan yang wow-wow luar biasa bahwa ngaji ini akan menyumbangkan apa. Kita